Ya, memang sekarang ini kita maju kena, mundur kena, gitu ya. Jangankan bicara ini, bicara apa saja sekarang itu jadi mau ngomentari apa saja, masalah lain pun sekarang sudah susah, gitu. Tapi saya berharap begini, masyarakat juga boleh mendapatkan informasi, tapi satu cross check dulu ya. Saya kemarin agak kaget juga bicara tentang headline Kompas yang mengatakan gaji kita per bulan 230 juta itu ya. Nanti boleh di cross check ke sekretariat jenderal, dan tadi saya udah lihat tampilannya itu kan dengan tunjang rumah ada sekitar 101 juta cuman gitu. Nah, jadi masyarakat juga saya kira harus cari tahu informasi yang seobjektif mungkin gitu. Nah, yang kedua juga jangan kemudian ditafsirkan ya mungkin kalau di total ya ditambah ini dibandingkan dengan masyarakat manapun ya masih mungkin lebih tinggi. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan institusi lain misalnya, teman-teman BUMN ya, misalnya itu ya, ya coba cek sendiri aja, ya seperti apa. Nah, jadi oleh karena itu jangan dilihat kemudian kita seolah-olah dapat terus kita bawa pulang ke rumah tidur nggak kerja, gitu loh ya. Kalau bicara tentang itu, misalnya dapil saya di Sumatera Utara 3, ya, kabupatennya ada 10 kabupaten kota. Penduduknya rata-rata 2-3 jutaan gitu ya. Reses tadi kan ada juga tuh yang saya baca berita, oh ini anggota DPR dapat reses total sekian miliar dalam satu tahun gitu ya. Ini kerjanya apa aja? Nah, saya juga mau sampaikan bahwa dalam rangka tadi berupaya untuk menjadi wakil rakyat yang baik ya kami ini harus ngurusin semua juga, bukan hanya di dapil. Setiap orang yang mungkin kita kenal gitu ya, semua orang anggap DPR ini kan wakil kita, urusan apa saja minta ke dia DPR. harus bisa selesaikan gitu. Nah, itu yang juga kadang-kadang begini Mas Budiman, ada orang yang mengatakan setiap survei ya selalu menempatkan DPR itu selalu menjadi lembaga yang paling tidak populer di bawah ya. Terus diskusi sama teman-teman, ini gimana ya kita? Saya bilang ya kita harus ikhlaskan diri kita untuk itu. Kenapa? Ya, kita nggak mesti harus jadi orang yang populer. DPR ini tadi wakil rakyat. Rakyat kalau punya masalah, punya soal, dia lapor sama wakilnya. Dia datang ke DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Dan masyarakat ini kan nggak mau tahu. Pokoknya kami datang, Anda ada di situ, jawab persoalan kami dan harus selesai pada saat itu. Mereka nggak tahu prosesnya itu, dan memang nggak perlu tahu juga prosesnya harus buat undang-undang sekian lama, terus kemudian verifikasi masalah dan segala macam gitu. Jadi artinya memang kita ini tempat memang keluh kesah orang dan kemudian mendapatkan harapan yang menurut mereka nggak jelas gitu. Ya kan, mungkin persoalan tuh jadinya nanti selesainya entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang mereka udah lupa, dia nggak tahu juga yang nyelesain anggota DPR atau tidak kan, kira-kira gitu. Oke, baik. Bang Doli, kalau saya pendek sebelum break ya, kalau rumah dinas itu memang udah nggak ditempatin sekarang ya, atau gimana? Nah itu, jadi kan rumah dinas itu kan dulu kami di Kalibata sama di Ulu Jami ya, di Ulu Jami. Nah, per periode ini itu memang diambil alih oleh Setnek. Jadi kami nggak punya rumah dinas. Gitu loh. Nah, karena nggak punya rumah dinas, itulah asal muasal tadi. Itulah makanya muncul dari asal muasal itu gitu ya. Dikasih supaya, karena begini Mas, kan anggota DPR ini juga tidak semuanya yang berperiode-periode, ada yang baru, ada yang memang berasal dari daerah. Nah, dia harus cari rumah tuh, beberapa bulan lah di awal periode itu kan. Nah, mungkin ya tunjangan itu untuk menggantikan yang dulu sebelumnya kita punya rumah dinas nggak ada lagi, ya dipergunakan untuk itu. Saya setuju saja soal remunerasi itu. Bahkan kemarin juga waktu saya di Komisi 2 nih soal kepala daerah misalnya, itu juga kan mereka sama juga tuh. Kalau ditanya gajinya berapa, cuma 5 juta berapa 5 juta tuh. gaji. Tujuannya yang besar. Ya. Nah, jadi dan itu untuk memaksimalkan kebutuhan kinerja mereka, yaitu ya di inilah gitu. Jadi saya setuju itu satu. Nah, yang kedua, di DPR ini juga sudah ada mekanismenya. Pengambilan keputusan itu bertingkat. Ada yang memang
diambil pimpinan bersama dengan pimpinan komisi, ada fraksi, ada juga di komisi-komisi yang sebetulnya melibatkan anggota, gitu. Karena kan namanya pimpinan DPR itu kan selalu House of the Speaker gitu ya. Jadi tidak ketua sebetulnya, dia mengkoordinir dan segala macam itu. Nah yang paling penting menurut saya sekarang tadi dalam rangka keterbukaan itu, ya kami berupaya sebetulnya untuk menyampaikan selalu apa yang terjadi di DPR. Sekarang kita punya TV parlemen, semua. Jadi semua, nah kalau kita lihat sebetulnya mungkin misalnya isu-isu tadi soal apa namanya harus ke ketua umum partai itu kan case per case saja. Kalau dilihat hari per hari sebenarnya banyak sekali anggota DPR yang kritis, yang berdebat, yang sampai ya berantem lah kira-kira gitu, mendiskusikan tentang soal undang-undang, soal anggaran, soal apa yang, nah tapi lagi-lagi saya kira saya berharap sebetulnya masyarakat memang bisa objektif, ya, lihat institusinya oke, tapi juga bisa lihat wakil-wakil rakyatnya yang mana yang memang betul-betul bisa bekerja. Nah kalau tidak bekerja silahkan mau datang mau marah-marah segala macam silahkan saja gitu. Karena buat kami itu yang menjadikan kita akan terus alert gitu ya, terus mawas diri. Memang kita harus punya tanggung jawab dan bekerja semaksimal mungkin.